Masjid Langgar Tinggi. Masjid ini dahulunya berfungsi sebagai langgar atau musola. Fungsi masjid dan langgar sama, yaitu sebagai tempat ibadah. Bedanya terletak pada besar kecilnya ruangan. Masjid dapat menampung jamaah dalam jumlah besar, sedangkan langgar atau musola menampung jamaah dalam jumlah terbatas. Umumnya langgar hanya digunakan untuk sholat 5 waktu saja, sedangkan masjid selain dapat tempat sholat berjamaah 5 waktu, juga digunakan untuk sholat Jumat dan hari-hari besar Islam, seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Ketika berupa langgar dikenal dengan nama Langgar Tinggi, masyarakat sering menambahkan kata masjid di depan kata Langgar Tinggi. Akhirnya namanya menjadi Masjid Langgar Tinggi. Tepat di samping masjid terdapat Kali Angke. Dahulunya kali ini menyatu dengan Masjid Langgar Tinggi. Pada abad ke-19, ketika masjid ini dibangun, ukuran Kali Angke 2 kali lipat dari sekarang. Saat itu, perahu-perahu disandarkan di tepi Kali Angke. Sementara penduduk yang hendak sholat dapat langsung memasuki Langgar Tinggi melalui pintu yang menghadap langsung ke sungai ini. Hingga sekarang pintu ini masih terlihat, namun tidak pernah dibuka. Saat itu Kali Angke juga dapat digunakan untuk berwudu. Berdasarkan catatan sejarah, Masjid Langgar Tinggi ini dibangun tahun 1829 Masehi atau 1249 Hijriah. Angka tahun ini dapat kita lihat pada papan atas pintu masuk. Angka tahun 1829 kurang tepat karena mengonversi tahun Hijriah menjadi Masehi hanya menambah 580 tahun. Padahal perbedaan antara tahun Hijriah dan Masehi tidak selalu konstan 580 tahun. Tahun 1833 atau 34 lebih sesuai dengan tahun 1249 Hijriah. Sumber Adolf Heiken 2003-88. Bangunan ini terdiri atas 2 lantai dengan denah berukuran 24 meter yang membentang sejajar di Jalan Raya Pekojan dan Kali Angke. Lantai atas digunakan sebagai tempat beribadah dan lantai bawah sebagai tempat tinggal pengurus masjid dan toko. Arsitektur bangunan masjid ini merupakan perpaduan gaya Eropa, Moor dan Tionghoa. Gaya Eropa dapat kita lihat dari bentuk pilar di lantai atas, bentuk jendela yang berukuran besar dan berdaun pintu 2. Semua sisi ruangan terdapat jendela, sehingga cahaya dapat leluasa dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Pengaruh gaya Moor dapat kita lihat pada atap paling atas yang terdapat hiasan seperti tugu. Hiasan macam ini dapat kita lihat di rumah-rumah bergaya Moor di sekitar Pekojan. Tercatat di kitab Al-Fatawi pada zaman Pangeran Adiningrat Raden Senajaya, rumah ini adalah tempat dinas, rumah dinas Pangeran Adiningrat Jayakarta pada saat itu. Ketika zaman sudah berubah dan wilayah Jayakarta dikuasai oleh VOC Batavia, termasuk salah satu bangunan ini yang dikuasai oleh pemerintahan VOC Belanda. Lalu kemudian Laskar Jayakarta di bawah Pangeran Adiningrat berpusat di Masjid Angke, yaitu Masjid Al-Anwar.
Pemerhati sejarah Jayakarta dimanapun berada, demikianlah singkat cerita dari Masjid Langgar Tinggi ini. Mengapa bentuk bangunan ini tidak menyerupai seperti halnya masjid pada umumnya? Ini dikarenakan dahulunya adalah rumah Kepangeranan Adiningrat Jayakarta. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Mari kita jaga dan lestarikan cagar budaya yang berada di wilayah Jakarta, terutama Jakarta Utara dan Jakarta Barat, yang menyimpan banyak sejarah perjuangan mujahidin Jayakarta dalam melawan penjajahan di masa VOC Belanda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.